Suhan melirik pergelangan tangan Hao-Ren yang telanjang. Kau mengalami terobosan bukan? Ya, Hao-Ren mengangguk. Suhan tetap diam. Sebenarnya, dia telah merasakannya saat gelang-gelang Gunung Tai putus, mengetahui Hao-Ren telah membuat terobosan. Level kan tidak sulit untuk dicapai, tetapi itu garis yang memisahkan antara seorang manusia fana dengan seorang kultivator. Namun, Suhan berpikir Hao-Ren telah membuat terobosan dengan bantuan eliksir. Dia tahu Lautan Timur akan membantunya di saat-saat terakhir karena mereka berketetapan untuk membuatnya menjadi anggota klan naga. Namun, tingkat yang diperoleh dengan eliksir akan secara negatif mempengaruhi kultivasi masa depan. Setiap terobosan perlu diperoleh melalui inspirasi. Tanpa inspirasi, tingkatnya tidak akan solid. Seperti sebuah bangunan, ia tidak akan tinggi jika dasarnya tidak stabil. Apa hubunganmu dengan Xie Yujia? Mendadak Suhan bertanya. Kami, teman sekelas, Hao-Ren menjawab setelah sedikit ragu. Terkejut Suhan. Membicarakannya. Oke. Suhan mengepalkan tinjunya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia lebih waspada pada satu orang di kampus dan orang itu Xie Yujia. Di bahu kiri Xie Yujia, ada tanda sian pucat. Tanda itu bahkan tidak dapat dilihat oleh seorang master level kian seperti Zhao Kuo. Hanya inspektur yang dapat melihat tanda itu. Dalam suku naga, orang yang dapat menyerang manusia fana saat diperlukan adalah inspektur. Namun, dengan tanda di bahunya, Xie Yujia adalah orang yang bahkan seorang inspektur pun tidak bisa sentuh. Itu karena tanda sian menandakan bahwa Xie Yujia ada di bawah perlindungan seorang kultivator formasi jiwa. Bahkan Qin Xiaoyang yang sombong harus menghindarinya setelah melihat tanda itu karena dia akan mati kalau dia mengganggu seorang kultivator formasi jiwa. Bahkan para inspektur tidak berani menyelidiki kultivator formasi jiwa. Itulah mengapa Suhan tidak mengejar topik itu. Tidak menyadari dilema Suhan, Hao-Ren berpikir dia telah terlalu dekat dengan Xie Yujia akhir-akhir ini, dan Suhan khawatir sebagai kakak perempuan Zhao Yanzi. Saat mobil tiba di restoran Cahaya Bintang, seorang pelayan dengan setelan segera mendekati dan menawarkan mengemudikan mobil ke tempat parkir bawah tanah bagi Hao-Ren. Melihat cahaya biru tua memancar dari pelayan itu, Hao-Ren tahu bahwa pelayan tampan itu anggota klan Naga Lautan Timur yang ada di sana untuk membantu di pesta Zhao Yanzi. Di saat Hao-Ren dan Suhan memasuki aula, mereka melihat poster di pintu masuk dengan informasi tentang pesta ulang tahun Zhao Yanzi. Jika orang luar melihat poster ini, mereka akan berpikir itu hanya pesta ulang tahun seorang gadis kaya. Aula luas berlantaikan marmer dipenuhi orang. Hao-Ren melihat bahkan staf pelayan memancarkan cahaya. Sebagian besar berwarna biru, dan tercampur dengan beberapa putih, hijau, merah, kuning. Dia bahkan melihat beberapa anak memancarkan cahaya abu-abu saat mereka bermain dengan yang lain. Di sudut aula, ada kira-kira 1 lusin bola energi merah melayang, dan di sana ada anak-anak yang memancarkan cahaya biru. Anak-anak dalam bola energi sedang berlatih tarung dan anak-anak yang lain berkumpul di bawah bola cahaya itu dan menonton. Masalahnya adalah cahaya-cahaya biru di anak-anak ini seterang Hao-Ren. Itu artinya anak-anak yang kira-kira berusia 7 atau 8 tahun ini sama kuatnya jika tidak lebih kuat dari Hao-Ren. Menonton cahaya-cahaya yang berbeda bergerak di aula, Hao-Ren merasa seperti dia menemukan sebuah dunia yang berbeda setelah mencapai level Kan. Dengan mencapai level Kan,
Dia sekarang telah resmi memasuki dunia kultivasi. Apa cahaya abu-abu itu? Tanya Hauren. Mereka masih kultivasi dengan gulungan konsentrasi jiwa dan belum mencapai level Kan. Mereka ke sini dengan para tetua untuk memperkaya pengalaman mereka. Tidakkah kau lihat betapa mudanya mereka? Kata Suhan. Saat melihat lebih dekat, Hauren menemukan yang memancarkan cahaya abu-abu hanya anak-anak berusia 5 atau 6 tahun. Ini artinya sebelum terobosan terbarunya, dia di tingkat yang sama seperti anak-anak kecil ini. Bahkan setelah dia meningkat, dia sekarang di tingkat yang sama dengan anak-anak berusia 7 atau 8 tahun, dan anak-anak ini bisa membuat bola energi mereka sendiri untuk bertarung, sesuatu yang Hauren belum tahu cara melakukannya. Sebagai seorang inspektur, tidak pantas bagiku untuk berjalan denganmu. Kamu harus melanjutkan sendiri. Setelah mengatakan itu, Suhan berpisah jalan dengan Hauren. Melihat Hauren, tetua San, yang bertanggung jawab untuk menyambut para tamu, bergegas mendekatinya. Gongzi Hauren, Anda di sini. Tetua San. Hauren melipat tangannya di depan untuk menyapanya. Dia tidak sering melihat tetua San, tetapi di antara orang asing di aula, tetua San wajah yang akrab. Pesta ulang tahun Nona Zi akan dimulai dalam 2 jam. Gongzi Hao, silakan masuk dan mempersiapkan diri. Dia memegang lengan Hauren dan mengantarkannya ke seorang pelayan yang mengenakan cheongsam. Gongzi Hao, lewat sini, pelayan itu berkata lembut. Baru sekarang Hauren menyadari dia berpakaian terlalu santai untuk acara ini. Karena kurang pengalamannya, dia tidak memikirkan untuk berpakaian lebih baik. Pelayan itu menunjukkan jalan ke ruang ganti dan perias wajah di ruangan memancarkan cahaya biru juga. Dia juga anggota klan Naga Lautan Timur. Sebenarnya, semua staf pelayan di restoran adalah anggota klan Naga Lautan Timur karena Zhao Guang telah memesan ketiga lantai restoran dan tidak terbuka untuk umum. Perias wajah memanggil Hauren untuk mendekat, dan seorang pengatur gaya mendekatinya untuk mengukurnya. Kemudian, Hauren masuk ke ruang pas untuk berganti ke setelan jas hitam. Dia berjalan keluar, dan sebelum dia mempunyai waktu untuk melihat ke cermin, perias wajah dan penata rambut mendekat dan mendorongnya ke kursi. Mereka mulai mengerjakan wajah dan rambutnya. Untuk membuat Hauren santai, perias wajah mulai mengobrol dengannya. Selama mereka mengobrol, Hauren belajar bahwa sebenarnya restoran itu milik tetua San, dan tetua San telah memilih sebuah tim layanan yang semuanya terdiri dari anggota klan Naga Lautan Timur untuk pertemuan ini, membuatnya tempat teraman untuk pesta ini. Dari pembicaraan mereka, Hauren juga belajar selain restoran mewah ini, tetua San juga mengelola dojo seni bela diri yang melatih banyak pengawal dengan latar belakang Lautan Timur. Tentu saja, master-master manusia fana yang berlatih di dojo seni bela miliknya banyak ditempatkan di pertandingan-pertandingan nasional. Dengan kata lain, tetua San seorang tokoh terkenal di kota Lautan Timur, menangani semua masalah kecil untuk Zhao Guang. Setelah 1 jam penuh, perias wajah dan penata rambut akhirnya berdiri di samping, pekerjaan mereka telah selesai. Hauren akhirnya bisa bangun dan melihat dirinya di cermin. Klap, klap, klap. Dengan 3 tepukan, Qin Xiaoyang yang mengenakan setelan jas perak berjalan masuk. Dia menurunkan tangannya dan menatap Hauren.
Ada pepatah yang sesuai denganmu. Emas dan batu giok di luar, tetapi sampah dan kotoran di dalam, katanya. Hao-Ren memalingkan kepalanya dan melihat cahaya biru Qin Xiao yang agak redup. Kelihatannya dia berada di level Li, yang satu tingkat lebih atas daripada level Kan. Perias dan penata rambut memiliki kesan yang sama. Mereka maju satu langkah ke depan dan berkata pada Qin Xiaoyang, "Ini ruang ganti lautan timur, dan tidak seorang pun yang bisa datang ke sini tanpa diundang." Brak! Gelombang energi dilepaskan dari tubuh Qin Xiaoyang. Perias wajah dan penata rambut terhuyung beberapa langkah ke belakang sebelum menabrak dinding dengan keras. Meskipun Hao-Ren telah siap dan tidak jatuh dengan berpegangan pada ujung meja rias, dia merasakan tekanan tidak nyaman di dadanya. Ini yang kau dapatkan karena tidak menghormati seorang inspektur. Dengan sebuah dengusan, Qin Xiaoyang berbalik dan keluar dari ruang ganti. Perias wajah dan penata rambut mengusap dada mereka dan dapat bernafas lagi setelah beberapa saat. Mereka berjalan ke arah Hao-Ren dan berkata, "Gong Zihao, maaf atas kesulitan yang kami timbulkan." "Tidak masalah." Hao-Ren tersenyum pada mereka. "Hanya saja mungkin ada debu di wajahku, rambutnya jadi berantakan." "Tidak masalah. Kami akan melakukannya lagi." Mereka berdiri di depan Hao-Ren dan sekali lagi menjadi sibuk. Melihat ke arah pintu di mana Qin Xiaoyang berjalan keluar, Hao-Ren mengepalkan tinjunya. Kekuatan berbicara paling keras di dunia kultivasi. Jika dia telah mencapai tingkat Zhao Kuo, bahkan seorang inspektur seperti Qin Xiaoyang tidak akan cukup berani untuk berurusan dengannya. Setelah setengah jam kemudian, Hao-Ren kembali terlihat tampan dan segar di cermin. "Kau terlambat," sebuah suara bernada tinggi terdengar di ruang ganti. Mengenakan blus garis-garis biru dan putih dan rok panjang klasik, Zhao Yanzi muncul di pintu. Dia memiliki keanggunan seorang tuan putri kecil dan kemanisan seorang gadis. Pakaiannya jelas sebuah karya besar Zhao Hongyu lainnya. Dia mengenakan rias wajah ringan yang menegaskan kecantikannya dan dia akan terlihat menawan di pesta. "Aku tiba sudah lama, tetapi aku ada di ruang ganti sepanjang waktu," kata Hao-Ren. Kau perlu rias wajah untuk terlihat tampan." Zhao Yanzi berjalan menuju tempat Hao-Ren duduk dan berteriak. Hao-Ren tak bisa berkata-kata dan berpikir, "Yah, aku kan tidak cukup tampan untuk menandingimu, seorang wanita terhormat dengan kecantikan dan perilaku yang buruk." Perias wajah dan penata rambut membuat penyesuaian terakhir. Mereka tidak berani menyebutkan kejadian dengan Qin Xiaoyang. "Bagus. Sudah selesai," kata mereka dan mundur setengah langkah. Hao-Ren berdiri dan bergerak untuk berdiri di depan cermin. Melihat ke pria dengan tubuh tegap, wajah yang tampan, gerakan yang anggun, Zhao Yanzi hampir tidak mengenali Hao-Ren yang mengenakan setelan jas hitam. Dia menatapnya sambil mundur 2 langkah tanpa sadar. Hao-Ren hendak bertanya padanya berapa banyak waktu yang tersisa sebelum pesta dimulai, tetapi Zhao Yanzi berkata sebelum dia membuka mulutnya, "Tidak tampan." "Hah?" Bingung, Hao-Ren bertanya, "Kapan pestanya akan dimulai?" "Dalam." Zhao Yanzi menghindari mata Hao-Ren. "Kira-kira setengah jam." "Kemana paman dan bibi?" Hao-Ren bertanya. "Mereka juga sedang mempersiapkan." Melihat Hao-Ren berjalan menuju ke arahnya, Zhao Yanzi tiba-tiba gugup. Mendadak, dia berlari keluar ruang ganti. Bingung, Hao-Ren melihat ke pintu.
tidak punya petunjuk apa yang menyebabkan perilaku anehnya. Tiba-tiba, terpikirkan olehnya dia belum memberikan Zhao Yanzi hadiah ulang tahun. Namun, sekarang sudah terlambat. Dia memutuskan untuk menebusnya nanti. Wah, Ren, kau terlihat menawan hari ini. Saat dia memikirkan tentang hadiah ulang tahun, Zhao Hongyu berjalan masuk dengan Zhao Guang. Paman. Bibi. Hao Ren menyapa mereka dengan hormat. Hari ini, Zhao Hongyu dan Zhao Guang keduanya mengenakan pakaian formal, gaun dan setelan jas. Mereka pasangan yang sempurna dengan kecantikan dan keanggunan Zhao Hongyu dan wajah tampan Zhao Guang dan keberadaannya yang agung. Zi memberitahu kami dia mencarimu. Di mana dia? Zhao Hongyu melihat sekeliling dan bertanya. Dia baru saja lari keluar. Aku kira dia pergi mencari Suhan, kata Hao Ren. Aku rasa Suhan datang bersamamu. Zhao Hongyu menyerahkan kunci mobilnya. Saat Suhan datang mengunjungiku hari ini, aku baru saja hendak menjemput beberapa tetua di pinggiran kota. Jadi, aku meminjam mobilmu untuk itu. Tidak masalah. Hao Ren juga mengeluarkan kunci Ferrari. Jika kau suka, kau dapat menyimpan mobil itu. Aku berencana membeli mobil baru karena Ferrari agak pemilih dengan kondisi jalan, tetapi garasi kami hanya bisa menampung 2 mobil, kata Zhao Hongyu saat dia menaikkan tangannya untuk mendorong kunci kembali ke Hao Ren. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Hao Ren. Maka aku akan meminjamkannya padamu. Jika kau masih menolak, aku harus menjualnya 1 juta yuan, Zhao Hongyu melanjutkan. Sayang sekali menjual mobil yang seperti baru yang nilainya jutaan hanya 1 juta. Hao Ren berpikir sesaat dan memutuskan untuk menyimpan mobil itu untuk Zhao Hongyu sementara waktu karena garasi di rumahnya cukup besar. Oke, aku akan menyimpannya bagi Bibi sampai Bibi menemukan pembeli yang bagus, kata Hao Ren. Bagus? Zhao Hongyu tersenyum dan merasa senang. Dia berencana membeli sebuah SUV yang memberinya pandangan jalan yang lebih baik, tetapi dia tidak tahu hendak melakukan apa dengan Ferrarinya. Dia sangat menyukai mobil itu dan enggan menjualnya, tetapi mobil itu berangsur-angsur kehilangan nilainya jika dia membiarkannya tidak digunakan. Memberinya pada Hao Ren sebagai hadiah adalah solusi yang sempurna untuknya. Zhao Guang tidak keberatan atas keputusan Zhao Hongyu. Dia tidak peduli dengan Ferrari itu. Baginya, terobosan Hao Ren ke level Kan adalah sesuatu yang perlu dirayakan. Dia senang dengan kultivasi Hao Ren yang rajin, dan sekarang dia memiliki harapan yang tinggi untuk kemajuan masa depan Hao Ren semenjak dia diberitahu Hao Ren mencapai level Kan tanpa bantuan dari 2 pil eliksir. Dia telah menganggap Hao Ren sebagai anak muda yang giat dan baik, tetapi dia tidak berharap banyak untuk pencapaian kultivasinya. Lagi pula, jika Hao Ren melakukan kultivasi dengan giat, Lautan Timur memiliki cukup banyak eliksir untuk meningkatkannya sampai level Zen. Sekarang melihat Hao Ren memiliki bakat dalam kultivasi dan keinginan kuatnya lebih besar daripada orang biasa, Zhao Guang lebih bertekad untuk mempertahankan calon Fuma ini. Pesta akan dimulai dalam setengah jam, jadi Zhao Hongyu membawa Hao Ren ke aula perjamuan besar di lantai 3. Pesta ulang tahun Zhao Yanzi adalah acara yang penting dan bahkan Lautan Selatan dan Lautan Utara, yang sedikit memiliki urusan dengan Lautan Timur,
masing-masing mengirimkan kelompok perwakilan sebanyak 20-30 orang yang dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yang setara dengan Perdana Menteri Xia di Istana Naga Lautan Timur. Hanya setengah jam lagi sebelum pesta dimulai, tetapi orang-orang dari Istana Naga Lautan Barat belum tiba. Saat Hao Ren memasuki aula perjamuan besar, dia melihat sebagian besar orang memancarkan cahaya biru sedangkan hanya beberapa dengan warna yang berbeda. Mereka dengan warna yang berbeda tidak memancarkan cahaya yang kuat, tetapi dari penampilan tua mereka dan sikap hormat yang orang lain tunjukkan kepada mereka, Hao Ren tahu mereka adalah kultivator yang paling kuat di sini. Master yang sebenarnya tahu pentingnya kerendahan hati. Ini tetua Si dari Gunung Greenstone. Dia tetua nomor 1 dari klan naga elemen kayu di timur dan memiliki kekuatan kultivasi 600 tahun. Orang dengan alis panjang adalah tetua Mu dari hutan King Feng. Meskipun dia telah pensiun dari tahta klan naga elemen kayu, dia sebagai Raja Naga sebelumnya masih memiliki pengaruh yang besar. Tetua yang berwajah merah yang memancarkan cahaya merah adalah Xiang Chu, seorang tetua yang melakukan kultivasi teknik 5 elemen. Dan yang itu, Zhao Hongyu memimpin Hao Ren ke dalam aula dan menunjukkan tamu yang paling berpengaruh jadi dia tidak menyinggung mereka tanpa sengaja. Hao Ren mendengarkan dengan cermat, tahu mereka adalah petapa senior, dan Zhao Guang melakukan usaha yang luar biasa besar untuk mengundang mereka ke pesta. Kemunculan mereka di pesta menunjukkan rasa hormat dan dukungan pada klan Naga Lautan Timur. Mereka adalah kekuatan yang Lautan Barat hadapi jika mereka ingin memulai perang dengan Lautan Timur. Wah, wah, wah. Yu kecil, kau masih secantik yang aku ingat. Pria tua berambut merah dan berwajah merah berjalan mendekat dan berkata pada Zhao Hongyu dengan suaranya yang beresonansi. Dia tidak mensirkulasikan teknik apapun, tetapi panas yang dia bawa sedikit berlebihan bagi Hao Ren. Sensasi terbakar memanaskan wajahnya. Jika tetua ini menunjukkan wajahnya di jalan, dia akan membuat keributan. Tidak heran Zhao Hongyu harus menjemput mereka. Hai, Tetua Xiang. Apa hidangannya sesuai dengan selera Anda? Zhao Hongyu berkata dengan sopan. Mereka enak. Satu-satunya masalah adalah mereka mengering begitu aku menyentuh mereka. Jelas, mereka tidak seenak barang-barang di istana nagamu. Tetua Zhang tertawa kecil. Ini karena kau melakukan kultivasi teknik 5 elemen. Lidah api membakar di alam liar telah mencapai sebuah tingkat tinggi. Suatu berkat Anda tidak membakar semua di dunia manusia. Zhao Hongyu tersenyum. Nak, kau masih bermulut manis. Tetua Xiang melihat ke Hao Ren, dan ini Fumasi Zi kecil. Halo, Kakek Xiang, kata Hao Ren. Bagus, bagus. Dia mengangguk dan melihat Hao Ren dari atas ke bawah. Dia memang pria muda yang tampan. Tetapi dia hanya dilevelkan, tidak terlalu tinggi, bukan? Dia masih muda, dan ada jalan panjang di depannya. Zhao Hongyu tersenyum lagi. Silakan berjalan mengelilingi tempat ini, hal yang baik akan disajikan begitu pesta dimulai. Bagus. Tetua Xiang berjalan-jalan menjauh, dan sensasi terbakar yang Hao Ren rasakan langsung menghilang. Zhao Hongyu memperkenalkan Hao Ren pada para tetua satu demi satu. Sementara itu, Zhao Guang sibuk menyapa tamu-tamu lain dan tidak memiliki waktu berputar bersama mereka. Setelah perkenalan,
Hao Ren menemukan bahwa para tetua semuanya kultivator dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan sama kuatnya dengan paman ketiga Zhao Yanzi. Dia berpikir, karena usia tua mereka dan pikiran yang damai, mereka mungkin tidak peduli dengan julukan kultivator nomor 1, dan itu mengapa gelarnya jatuh ke Zhao Kuo yang baru berada di dunia kultivasi selama 200 tahun. Namun, Zhao Kuo adalah jenius yang luar biasa karena dia telah mencapai level kian tingkat atas hanya selama 200 tahun. Tentu saja, Su Han bahkan jenius yang lebih langka karena dia telah meraih level kian tingkat menengah hanya dalam 20 tahun lebih. Setelah bertemu dengan para tetua, Zhao Hongyu baru saja hendak memberi Hao Ren istirahat saat sebuah suara jernih menyapanya, "Nona Zhao." Zhao Hongyu berbalik dan melihat Qin Xiao yang berdiri di depannya dengan senyuman palsu. "Hai, Tuan Qin. Apa yang bisa kulakukan untuk Anda?" Zhao Hongyu bertanya padanya terlihat terhormat dengan gaun formalnya. Memang benar seseorang dapat menyatu dengan inti sari naga dan menjadi anggota suku naga setelah mencapai level Kan. Mata Qin Xiao yang berkilau. Namun, sebagai seorang inspektur, aku menduga Hao Ren hanya mencapai tingkat itu hanya sementara dengan memakan eliksir. Apa yang kau inginkan? Hao Ren melangkah ke depan dan bertanya. Aku akan melakukan tes kecil. Qin Xiao yang mengunci matanya pada Hao Ren. Jika kau benar-benar kultivator level Kan, kau tidak akan takut pada tes ini. Satu hal yang seorang inspektur bisa lakukan adalah mengevaluasi level tingkat. Ren, biar aku mengurus ini. Zhao Guang berjalan mendekat dan berkata dengan tegas. Aku punya saran Tuan Qin. Kau bisa merendahkan dirimu ke level Kan dan bertarung denganku. Bagaimana menurutmu? Berpikir mengenai kompetisi yang dia lihat di aula di antara anak-anak, Hao Ren bertanya tiba-tiba.